Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Nurrahmatika dengan NPM 2415063. Saya dari kelompok 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat rangkaian asynchronous counterup menggunakan 6 bit eh, dengan menggunakan JK Flip-Flop berbasis IC 4027 pada Proteus. Nah, kali ini saya akan membuat semuanya mulai dari pencarian komponen, penyusunan penyusunan rangkaian, penjelasan logika kerja hingga pengamatan output biner dari counter. Nah, jadi langsung saja eh, saya sudah membuka Proteusnya, lalu ke bagian P ini untuk membuka komponen library. Nah, jadi di sini kita itu mencari apa aja sih komponen yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini saya membutuhkan JK flip-flop 4027. Nah, nah ini ya. Kenapa saya menggunakan JK flip-flop 4027? Nah, karena eh, pada IC JK Flip-Flop yang 4027 ini itu lebih lebih hemat daya dan lebih stabil dibandingkan eh, IC JK Flip-Flop yang lain seperti 74 LS76. Jadi saya menggunakan 4027 atas alasan tersebut. Lalu eh, kita juga membutuhkan logic state. Logic state. Nah, logic state ini digunakan eh, sebagai clock ya, sebagai clock manual. Lalu kita juga membutuhkan logic probe ini sebagai outputnya dari masing-masing flip-flop. Nah, jadi langsung saja kita akan membuat rangkaian asynchronous counter up-nya. Kita di sini membutuhkan 6 6 bit. Nah, jadi kita artinya kita membutuhkan 6 flip-flop karena pada satu flip-flop itu ada berjumlah satu bit. Nah, jadi kita membutuhkan 6 flip-flop. Yang nantinya dari 6 bit ini akan menghasilkan eh, nilai desimal dari 0 sampai 63 berdasarkan rumus eh, 2 pangkat N min 1, yaitu 2 pangkat N itu berupa jumlah flip-flopnya atau jumlah bitnya, yaitu ada 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 1 hasilnya 64. Nah, jadi kan bilangan desimalnya dimulai dari 0, jadi nantinya akan menghasilkan bilangan desimal dari 0 hingga 63. Lalu kita akan menggunakan logic probe sebagai indikator outputnya. Nah, jadi outputnya ini ada 6 juga ya. Ini terlalu ke atas. Jadi kita pindah sedikit ke bawah.
Ya, kita berikan logic probe-nya ada 6 juga. 2, 3, 4. Lalu kita membutuhkan eh, clock secara manual ya, dengan logic state. Nah, ini merupakan clock utamanya. Nah, jadi clock utamanya ini kita hubungkan ke clock flip-flop pertama. Lalu untuk clock dari flip-flop selanjutnya ini itu dihubungkan dari output keybar dari setiap flip-flop sebelumnya. Seperti ini. Nah, jadi karena ini merupakan rangkaian asynchronous counter up yang merupakan pemicunya itu tidak bersifat serentak. Nah, jadi pemicunya itu hanya pada pemicu utamanya ini hanya pada disambungan hanya pada ke flip-flop pertama saja. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu dari kibar setiap flip-flop sebelumnya. Karena dia bersifat pemicunya tidak serempak. Lalu eh, untuk output dari setiap flip-flopnya itu disambungkan ke logic probe sebagai indikator output eh, bilangan binernya. Nah, lalu pada rangkaian asynchronous counter up ini, kita juga membutuhkan kondisi tugel, di mana kondisi tugel itu J dan K-nya itu bernilai satu. Nah, untuk membuat J dan K-nya bernilai satu, maka hubung kita eh, kita berikan logika satu ya dengan ini dengan power pada terminal agar J dan K-nya ini berlogika satu. Maaf, ini ada yang salah. Nah, jadi kita sambungan semua ya, J dan K-nya. Kita hubungkan dan kita beri logika satu agar tugel dengan power.
Nah, beginilah hasil rangkaian dari asynchronous counter up. Nah, jadi eh, dari clock utama ini dia memberikan eh, ke clock input ke clock flip-flop yang pertama ini mengalirkan ke clock flip-flop pertama ini. Lalu eh, dari flip-flop pertama ini J dan K-nya ini eh, diberikan logika satu agar tugel. Nah, jadi hasil dari output dari eh, flip-flop pertama ini berupa kibar ini diteruskan menuju flip-flop selanjutnya ke pin clock. Begitu. Lalu begitu seterusnya. Nah, pada jika flip-flop ini akan pada asynchronous counter up ini akan berubah kondisinya pada flip-flop ini akan berubah kondisinya saat sinyal clocknya naik. Nah, sinyal clocknya ini ya. Jadi sinyal clocknya ini bersifat rising edge. Nah, saya akan menjelaskan mengapa sih eh, ini clock clock flip-flop selanjutnya ini eh, dari kibar flip-flop sebelumnya. Nah, jadi karena IC ini bekerja clock naik, saat clock naik dan saat output kibar ini naik, saat output key-nya turun. Nah, maka dengan menggunakan kibar, kita bisa membuat flip-flop berikutnya toggle dari 0 ke 1. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi eh, kita langsung saja kitaran ya. Kita langsung saja melihat outputnya. Kitaran, ini kondisi awalnya itu masih 00 ya. Jadi eh, pada kali ini itu bersifat rising edge. Yaitu jika clock ya bernilai 1, maka akan outputnya ini akan pada flip-flop pertama ini akan berubah yaitu dari 0 tadi ke 1. Nah, jadi eh, output ini tuh menggambarkan bilangan desimal dari 1 yaitu membacanya dari bawah ya. Jadi bilangan desimal dari 1 yaitu 0,00001. Lalu saat kita eh, kondisi 0, maka dia tidak akan berubah karena eh, pada rangkaian ini tuh bersifat rising edge yang mana eh, akan berubah kondisinya saat sinyal clocknya naik. Jadi saat sinyal clocknya 0 ya tidak akan berubah jika kita berikan sinyal clocknya 1 ya. Nah, maka dia akan berubah. Maka dia akan eh, flip-flop kedua ini akan menghasilkan outputnya akan berubah dari 0 tadi menjadi 1. Yaitu kita membacanya dari bawah yang menghasilkan biner 000010 yang bilangan desimalnya berupa 2. Begitupun seterusnya ya. 01. Nah, ini menghasilkan bilangan desimal 3. Lalu hmm, seperti ini seterusnya hingga hingga bilangan desimal 63. Coba kita perhatikan ya, eh, cara cara jalannya, input, input, ya, nilai-nilainya ini. Dia akan terus sampai eh, maksimumnya
dengan rumus tadi 2 pangkat N min 1, yaitu yang menghasilkan sampai akhirnya 63 desimal. Gitu. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.